Mbak Kabau nih, Boleh. ini bisa pakai bahasa Jawa ya? Bisa, boleh. Saya nggak bisa. Polisinya mengatakan tersangka ini mencoba untuk menceburkan diri ke sungai. Oh, ini hal baru ya, termasuk juga lahirnya LPSK yang kemudian sebagai lembaga perlindungan saksi korban. Kenapa? Saya punya analogi sederhana misalnya, mobil kita kecurian atau ada keluarga menjadi korban kejahatan gitu ya. Nah, pertanyaan pertamanya adalah itu yang jadi korban kalau dirawat di rumah sakit, siapa sih yang rawat gitu? Korban itu kalau atau saksi kalau nggak ada pendampingan, nggak akan pernah mereka mau speak up gitu. Banyak sekali perempuan tidak memiliki kawan untuk bercerita. Jadi ketika perempuan menceritakan dia mengalami kekerasan, malah dia yang disalahkan gitu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irfan Maulana dalam acara Bincang Komunitas, satu channel yang dibuat untuk membahas dan mengulas potensi, aktivitas, apa yang terjadi di daerah melalui kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas komunitas, lembaga, kelompok masyarakat sipil di setiap daerah. Kita sudah memasuki episode kelima dan kali ini kita sedang berada di Kota Padang, bumi Minangkabau, kampung saya juga, dan sudah hadir dua pembicara kita, narasumber yang akan kita ajak ngobrol nanti untuk membahas tentang bagaimana keseharian mereka, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana interaksi mereka dengan masyarakat, agar masyarakat mendapatkan keadilan tentunya. Nah, di samping saya sudah ada dua wanita, Uni saya nih, Uni. Panggilnya Uni atau biasanya kakak atau Uni di sini? Uni ya. Ada Uni Indah. Ya. Dari PBHI. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Uni Mary dari Nurani Perempuan. Iya. Nanti kita akan ada satu lagi pembicara dan belum ada di tengah-tengah kita. Nanti kita juga akan kedatangan satu lagi yang mungkin nanti akan menyusul. Kita bisa langsung nih, Mbak Kabau nih, ini bisa pakai bahasa Jawa ya? Bisa, boleh. Saya nggak bisa. Boleh, dengan senang hati. Saya cuma itu aja bisanya. Mancing ya? Mancing aja. Sehat ya Uni? Alhamdulillah sehat. Saya pertama ke Uni dulu nih. Uni dari PBHI Sumatera Barat. Ya. Apa aktivitasnya sekarang? Ya, terima kasih. PBHI itu lembaga yang kerja-kerjanya itu konsen kepada pemantauan, pengawalan isu HAM, lebih ke isu HAM. Advokasi kebijakan-kebijakan yang cenderung berpotensi melanggar HAM, kebijakan-kebijakan yang melanggar HAM, atau kemudian juga tindakan-tindakan dari aparat negara yang melanggar HAM gitu. Jadi kalau spesifikasinya itu isu HAM bisa berupa penyiksaan, kekerasan aparat, atau pelanggaran hak ekosob seperti penggusuran terhadap pedagang atau PKL gitu ya. Kemudian juga kebijakan-kebijakan yang berpotensi melanggar HAM gitu. Saya jadi ingat sekitar medio tahun 2002, 2003 waktu mungkin teman-teman mahasiswa itu demo, kalau ada yang ketangkep kami pasti ke PBHI Jakarta karena biasanya teman-teman dari PBHI yang mau bantu kita untuk ngeluarin kalau ketangkep polisi waktu itu gitu ya. Kalau kita demonstrasi itu pasti dari PBHI Jakarta. Waktu itu saya masih ingat ada Bang Johnson Panjaitan waktu itu yang masih udah sering partai bantu. tua itu Bang. Udah partai tua itu. Aku masih kecil, masih kuliah waktu itu. Iya berarti kita sama-sama masih kuliah. Iya. Biar saya nggak kelihatan ini tua korban juga. ya. Oke. Saya ke Uni Mary dulu. Kalau Uni Mary dari Nurani Perempuan, itu apa aktivitasnya? Ya,
Jadi Nurani Perempuan ini atau biasa juga disapa orang dengan WCC, Women Crisis Center. Women Crisis Center. Iya, jadi Nurani Perempuan sehari-hari bekerja memberikan layanan. Jadi dia memang organisasi pemberi layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi kita lebih spesifik kepada kekerasan berbasis gender. Jadi kalau misalnya di Nurani Perempuan kami sejak berdiri tahun 1999, jadi awal berdiri Nurani Perempuan itu memang karena melihat banyak sekali perempuan, dulu itu baru-baru terungkap kasus-kasus di tahun 99-an itu baru banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Jadi ternyata para pendiri ini melihat banyak sekali perempuan tidak memiliki kawan untuk bercerita. Jadi ketika perempuan menceritakan dia mengalami kekerasan, malah dia yang disalahkan gitu. Jadi misalnya dia ceritakan, kalau suaminya mulai tidak seperti dulu lagi, suka kasar dan lain-lain gitu ya. Terus dia cerita misalnya masih ke keluarganya, lalu yang disalahkan tetap dia gitu. Ya kamu sih nggak bisa jaga diri, nggak bisa melayani suami dan lain-lain gitu kan. Terus akhirnya banyak perempuan ya lebih memilih menutup diri, tidak mau menceritakan, dan kekerasan baru akan terungkap ketika perempuan sudah babak belur atau sudah meninggal dunia gitu. Jadi itu persoalan awal sehingga kemudian beberapa orang pendiri itu melihat bahwa kayaknya kita perlu ada di sebuah organisasi yang memang hadir sebagai kawan bagi perempuan gitu. Kita memang hadir untuk mendengarkan cerita perempuan gitu. Jadi itu awalnya Nurani Perempuan berdiri. Jadi kita memberikan layanan, terus kemudian layanan yang kita berikan itu adalah layanan konsultasi, misalnya seperti cerita lebih banyak bercerita kan tidak selalu semua orang kasusnya itu bermuara ke kepolisian gitu ya. Setidaknya dia punya dia tahu dan punya cara apa yang harus mereka lakukan dengan persoalan ini gitu, tidak menjadi kesakitan gitu. Nah itu yang kemudian kita berikan layanan konsultasi, layanan pendampingan, terus juga pemulihan, lalu juga layanan rumah aman, terus ada proses reintegrasi sosial juga. Jadi selain layanan, Nurani Perempuan juga melakukan pencegahan. Jadi kita melakukan pencegahan ke masyarakat agar kasus-kasus kekerasan berbasis gender itu menjadi menurun angkanya begitu. Terus selain itu juga melakukan advokasi terhadap kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Jadi itu beberapa kerja-kerja yang dilakukan oleh Nurani Perempuan. Jadi dari tahun 99. Betul. Sampai sekarang menurut Uni ini semakin mengkhawatirkan atau tidak nih kondisinya nih? Kalau menurut kami kan semua orang berpikir begini, ketika pencegahan sudah semakin banyak, sudah semakin masif, sosialisasi semakin masif dilakukan, kan masyarakat punya pengetahuan. Orang berpikir bahwa seharusnya kekerasan tidak terjadi lagi gitu kan. Harusnya begitu. Harusnya begitu, tetapi bukan begitu prosesnya gitu. Kalau kami melihat bahwa ketika perempuan sudah memiliki pengetahuan, mereka akan punya kesadaran untuk melapor. Nah, makanya kemudian angka kekerasan akan naik. Karena kan udah mulai berani untuk melaporkan kan, biasanya kan menutupi. Nah, itu yang terjadi. Nah, ketika banyak orang sudah mau melapor, sudah mulai percaya dengan hukum gitu ya, sudah tahu lembaga layanan mana yang bisa diakses gitu. Nah, ketika masyarakat sudah punya pengetahuan dan kesadaran itu, sebetulnya itu baik. Nah, tentu kan kita apa nih yang perlu kita lakukan ketika semua kasus sudah mulai terungkap nih gitu kan. Nah, mungkin kita perlu duduk bersama mencari akar persoalannya apa yang perlu kita lakukan sehingga akhirnya kekerasan ini betul-betul menurun gitu kan. Menarik. Jadi sebetulnya Uni mengatakan bahwa sebetulnya kalau sosialisasi ini makin masif, orang jadi kenaikan pelaporan itu sebetulnya malah itu sebuah keberhasilan sebetulnya. Dampak dari keberhasilan penyadaran masyarakat. Betul. Oh, menarik juga itu. Jadi karena memang kita sudah memberikan pemahaman, muncullah banyak pelaporan di mana-mana. Orang makin banyak untuk melapor dan berani melapor. Yang sesungguhnya dianggap tabu awalnya. Betul. Saya ke Mbak Indah tadi advokasi, terus bicara tentang HAM dan juga penyiksaan. Nah, saya menemukan artikel kemarin baca-baca juga sebelum kita ini saya riset.
bulan Juni kalau nggak salah, Juni 2023 saya baca menemukan ada 30 tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada dalam penanganan kasus. Gimana ceritanya? Kalau mungkin ini bisa sedikit menjelaskan? Iya, memang di beberapa bulan yang lalu ya pasca musuh PBHI itu kita melaporkan ke Komnas HAM Sumbar itu data yang kita temui, yang kita dapatkan itu ada skema-skema kekerasan yang dilakukan di badan kepolisian. Nah itu mayoritas itu dilakukan pada saat proses penyidikan gitu. Nah kemarin itu kita sebenarnya melaporkan ada 1 orang tahanan yang masih dalam proses penyelidikan di kepolisian itu mendapatkan kekerasan pada saat dimintai pengakuan. Nah, yang korban ini sebenarnya bukan PBHI yang dampingi, tapi itu hasil temuan ketika PBHI melakukan konsultasi hukum dan penyuluhan hukum di rutan Anak Air gitu. Lalu ketika berkonsultasi ternyata adalah kan beberapa tahanan itu yang menceritakan ini ada sebuah kasus yang sebenarnya dia tidak melakukan. Nah, saya tahu kalau dia tidak melakukan karena saya mendengar pada proses penyelidikan permintaan pengakuan itu saya dengar dia menangis, dia menjerit dan segala macam, dan keluar dari ruangan pemeriksaan itu dia dalam kondisi udah babak belur gitu, dan memang dia dirawat di rumah sakit beberapa hari dan semakin dugaan semakin kuat bahwasanya dia mendapatkan perlakuan kekerasan itu kan ketika keluarga istrinya itu dihalangi untuk bertemu. Nah, terhadap pertemuan itu kami laporkan ke Komnas HAM gitu. Nah, memang dari dulu itu sampai sekarang memang bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu memang di level penyidikan itu lebih banyak, Mas. Lebih banyak gitu. Terutama sekali ada kemarin itu kita di tahun berapa ya? Dan itu justru mengakibatkan kematian. Ada di Solok gitu. Itu belum lagi penyidikan, pada proses penangkapan. Nah, kalau polisinya mengatakan tersangka ini mencoba untuk menceburkan diri ke sungai dan di situ dia meninggal gitu kan. Tetapi fakta yang kami temukan bukan seperti itu. Dia ditangkap dalam kondisi sehat. Dan dia memang melarikan diri di sana, melarikan diri bukan terjun gitu kan. Nah, dari temuan-temuan itu mengkonfirmasi bahwasanya pada saat proses penangkapan itu disitulah korban disiksa. Solok Selatan bukan? Bukan di kabupaten, ada di Kayu Aro, dan itu di tahun 2016. Oh, 2016. 2016. Jadi saya bercerita kasus saja ya, Mas ya. Bentuk-bentuk kekerasan di tubuh kepolisian itu gitu. Nah, terakhir soal ini, saya pikir Mas juga tahu soal konflik agraria di Air Bangis, Pasaman Barat. Nah, itu memang backgroundnya konflik agraria, tapi kemudian dampaknya itu juga kepada kekerasan gitu. Jadi kawan-kawan kita kemarin yang mengawal aksi masyarakat Air Bangis dari Pasaman itu, yang aksi di kantor gubernuran, itu ada lebih kurang 17 orang pembela HAM itu ditangkap dan mengalami kekerasan di TKP dan sampai pada proses perjalanan kepolisian. Gitu. Artinya ada penyiksaan yang dilakukan. Iya, ada penyiksaan. Penyiksaan, kita bisa katakan seperti itu. Namun itu sudah dilaporkan. Cuman kalau kita berbicara soal proses hukumnya dari segi pembuktian, kami kira itu sudah kuat, sudah pantas untuk dinaikkan kasusnya ke level penyidikan kejaksaan. Tetapi sampai hari ini itu kita belum dengar perkembangannya gitu ya. Artinya apa? Ketika pelaku kekerasan itu adalah di tubuh kepolisian atau di tubuh aparat penegak hukum, itu prosesnya luar biasa sulit sekali gitu. Nah itu yang bagian yang lain gitu. Nah, lalu juga ada kami melihat kekerasan itu tidak hanya soal kekerasan fisik tapi juga kekerasan ekonomi gitu ya. Seperti apa tuh kekerasan ekonomi ini pembatasan ruang hidup. Misalnya kalau saat ini kan PBHI sedang advokasi pedagang kaki lima di Pasaraya.
Nah, soal pembatasan jam berjualan, nah, jadi ada SK Wali Kota nomor 438 itu dibatasi. Nah, pedagang ini hanya boleh berjualan itu mulai dari jam 3 sore, sampai jam 10 malam. Nah, kalau dari perspektif HAM-nya kami melihat itu udah bagian dari kekerasan ekonomi, karena itu pembatasan hak untuk hidup yang layak, hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka gitu. Nah, PBHI bekerja dalam wilayah-wilayah seperti itu, Mas gitu. Nah, dan juga advokasi kebijakan yang memang seperti kalau SK Wali Kota ini memang melanggar HAM ya, potensi pelanggarannya besar. Nah, itu kita juga coba sekarang itu coba analisa dan analisa, dan kita juga coba untuk mendialogkannya dengan berbagai pihak seperti DPRD dan Dinas Pedagang Kota gitu kan, untuk mengevaluasi kembali kebijakan atau peraturan-peraturan daerah yang memang kami nilai itu sangat merugikan hak-hak masyarakat gitu. Ini menarik sekali, menarik karena begini, artinya di setiap tempat ya, di setiap tempat ini muncul orang-orang seperti Uni semua. Ada yang memilih jalan lain ya, ada memilih jalan lain ketika sebetulnya kita bisa hidup nyaman-nyaman saja, tapi kan Uni memilih jalan untuk berseberangan gitu, untuk menghampiri bahaya lah gitu ya. Ini kita mungkin iya, ini kan seperti yang ditunjukkan para pahlawan kita, juga di senior kita mungkin pada saat reformasi, sebelum era reformasi, dan ini masih terjadi. Jadi kerelawanan ini masih tumbuh. Ini mungkin sedikit pertanyaan yang pribadi gitu. Apa sih yang melatar belakangi Uni memilih jalan ini? Atau teman-teman? Kenapa ingin apa ya? Kalau jawabannya mungkin terdengar klasik, tapi saya berproses di PBH itu sejak SMA, Mas. Sejak SMA. Kalau artinya ada proses yang saya lalui, kemudian saya melihat sebuah interaksi di PBH itu. Nah, dan kemudian ada nilai-nilai juga, ada semangat juga yang saya tangkap, ada keikhlasan juga yang saya tangkap dari kerja-kerja kawan-kawan PBH itu, yang kemudian itu juga yang membuat saya untuk masuk ke Fakultas Hukum. Nah, ya, jadi dalam pikiran saya itu memang kerja-kerja advokasi itu tuh ini kerjanya orang hukum, jadi saya harus masuk Fakultas Hukum. Itu awalnya. Jadi memang dari SMA sudah punya ketertarikan itu ya? Iya, karena memang saya itu atau punya latar belakang peristiwa tertentu yang melatar belakangi, kayak misalkan ada juga yang dulu karena dia digusur gitu kan? Ya, terus ibu saya dia PNS sekaligus pedagang kaki lima. Wow. Ya. Dan itu aktivitas beliau itulah yang kemudian juga menjadi membuat saya juga awalnya menarik ya. Kalau bagian SMA pada saat itu mungkin belum mengenal soal idealis ya, kita nggak tahu. Idealis itu kan baru-baru sekarang lah gitulah. Apa yang kita kerjakan itulah yang ideal kan gitu. Tapi saya tidak berani katakan pada saat itu saya memilih saya ingin jadi orang idealis, enggak. Tapi yang saya lihat yang dikerjakan oleh orang-orang di sekitar saya itu membuat saya pertama menantang dan rasanya barangkali mungkin ada sedikit kepekaan yang ada dalam diri ini ya. Ya itulah yang itu yang melatar belakang. Iya, kemudian memang kawan-kawan PBH ini menariknya gini, mereka kan PBH ini kan dia berbasis anggota ya Mas ya. Jadi jarang sekali saya lihat pada saat itu mereka itu bekerja itu dibayar. Memang nggak jadi kadang dibayar kalau misalnya advokasinya itu advokasi PKL, ya dibayar dengan sayur, dengan buah, dengan bukan berbentuk uang gitu. Nah kemudian itu yang membuat saya juga menjadi pertanyaan gimana nih kerjanya segala macam. Kalau Mary gimana? Kalau saya sebetulnya saya sedih sebetulnya kalau ditanya kenapa kemudian saya tertarik untuk bergerak di isu ini gitu ya. Karena ini persoalan masa lalu gitu kan. Oh, tapi kalau nggak mau diceritain nggak apa-apa? Jadi ya nggak apa-apa, saya nggak akan ceritain untuk itu. Tetapi saya sebetulnya memang hampir sama ya, dari SD mungkin. Saya sudah jadi di lingkungan keluarga
persoalan kekerasan itu terjadi. Jadi pernah ketika SD itu saya melihat, jadi saya punya om, suami tante saya, dia adalah orang yang sangat pencemburu, pencemburu sekali. Nggak tahu awal cemburunya entah apa, pokoknya nggak masuk akal lah gitu ya. Lalu kemudian berani melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita itu tindakan yang tidak wajar gitu ya. Misalnya karena tante saya adalah seorang guru, kan bisa mungkin saja kan misalnya teman gurunya yang laki-laki datang ke rumah terus untuk membicarakan apa gitu ya, tiba-tiba dia marah terus lalu bisa menampar orang tamu yang datang, dia bisa pukuli gitu kan. Terus nanti kemudian terjadi lagi pemukulan, pertengkaran lagi gitu ya. Tetapi kemudian orang-orang dewasa di sekitar saya, misalnya orang tua saya lah, bapak saya bilang, biarin aja lah mereka ribut gitu, toh besoknya mereka juga baik-baik saja gitu. Itu kan menjadi tanda tanya besar kan oleh saya, kenapa kemudian orang-orang dewasa ketika bertengkar lalu kemudian mereka baik-baik saja gitu. Terus itu terus berlalu dan itu masih terus terjadi sampai kemudian saya SMA. Lalu ketika saya SMA ada seorang kalau di Minang itu kan mama ya. Mama memperkosa kemanakannya. Oh. Jadi kemanakannya ini teman saya, dia seorang, kalau menurut saya dia adalah seorang berkebutuhan khusus, slow learner, lambat untuk dia menangkap pelajaran di sekolah, sehingga dia SD itu aja 12 tahun. Lalu saya kuliah di sosiologi. Oh. Ketika saya hadir di sosiologi, ternyata saya pun aktif di organisasi di kampus dan bertemu dengan para senior. Bang Viko itu adalah salah satu senior saya juga. Oke. Dan saya aktif Viko di labor. Jadi labor sosiologi itu perpustakaan. Terus kemudian senior-senior itu dorong untuk kami aktif di NGO gitu. Oh, iya. Kalian pergi dong kerja di NGO, belajar ke NGO gitu sebagai relawan. Akhir 2010 ketika itu kami diajak pelatihan oleh sebuah NGO, dia konsorsium. Dibuat pelatihan 15 hari gitu ya, sampai kemudian kami magang di tiap-tiap organisasi. Ketika di konsorsium itu nggak ada yang fokus untuk isu perempuan, yang adanya isu kesehatan reproduksi gitu ya. Okay. Tapi saya nggak tertarik dengan isu itu. Yeah. Ternyata ketika gabung di situ ada yang nyebut, ada tuh lembaga layanan namanya WCC Nurani Perempuan. Memang dia bekerja menangani kasus-kasus gitu kan. Yeah. Wah ini menarik, saya bilang kan, tapi Nurani Perempuan nggak masuk di konsorsium itu. Lalu saya nggak diizinin untuk magangnya ke sana gitu kan. Ya sudahlah, saya berdua dengan teman saya. Jadi akhirnya kami carilah. Jadi saya waktu itu aktif di sebuah organisasi namanya Pusaka, Pusat Studi Antar Komunitas. Dia lebih kepada isu HAM. Yeah. Waktu itu Mas Darto, kalau kenal ya, dia dulu Ketua Komnas HAM Sumbar. Terus dulu dia di situ. Jadi lembaga itu masuk di konsorsium. Mereka ketika itu lagi bergerak untuk isu pemberdayaan ekonomi bagi pekerja seks di Panti Sukarami, dan menurut saya ini sangat menarik gitu. Saya sangat tertarik dengan isu-isu pekerja seks gitu ya, isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Lalu kemudian saya gabung di situ, terus aktif lah, misalnya ada kegiatan saya pergi ngantar undangan sehingga saya tahu beberapa lembaga. Akhirnya saya ketemu lah. Jadi betul-betul dari bawah ya? Iya, ketemu Nurani Perempuan, ini lembaganya. Terus kenalin dong sama direkturnya, waktu itu Unief kan. Terus saya WA Unief nih, boleh nggak kami main ke Nurani Perempuan, begitu kan. Datanglah, terus akhir 2011 saya masih kuliah waktu itu, pulang KKN. Saya akhirnya memutuskan untuk doktor di Nurani Perempuan, mondok di kantor. Jadi tinggal ini nostalgia ya, nostalgia. Yeah. Tapi saya mau tadi sempat ya Mbak Unimeri ngomong. Jadi sebenarnya kalau ada nggak sih kisah-kisah yang menarik pada saat menangani kasus, khususnya nih ya yang berhubungan dengan masyarakat nih, ya penolakan atau apa? Ini kan kita juga nanti mungkin akan kita bahas juga tentang bagaimana kultur bukan melawan, tapi kultur menjadi salah satu faktor yang cukup krusial untuk dalam penanganan hukum. Ada pernah mengalami itu nggak? Ada. Jadi kalau saya disuruh ingat banyak sekali sebetulnya, karena kan dari 2011 saya gabung di Nurani itu akhir 2011 itu
saya malah udah ikut pendampingan kasus gitu ya. Waktu itu ada kasus trafficking. Terus banyak sebetulnya dan yang menarik untuk saya ketika itu kasus trafficking yang terjadi malah TPPO ya? Iya, TPPO. Oke. Jadi TPPO kan 2011 itu masih belum menjadi perbincangan ya untuk baik itu di ranah kepolisian gitu. Paling yang baru paham tentang TPPO itu adalah kelas-kelas kanit, kasat gitu ya. Yang paling rendah itu adalah kelas kanit yang akan tahu tentang TPPO. Nah, sampai kemudian malah saya jadiin itu penelitian skripsi saya gitu. Oke. Karena ketika kami mendampingi, jadi akhir 2011 itu kami dapat kasus ada 2 orang perempuan dari NTT diiming-imingi oleh agen untuk bekerja ke Jakarta. Ternyata sampai di Jakarta mereka disuruh untuk latihan pekerja rumah tangga menjadi PRT. Lalu mereka kemudian dikirim ke Bukit Tinggi. Oke. Nah, sesampainya di Bukit Tinggi, mereka kan ternyata karena tidak membaca surat perjanjian awal, ternyata di perjanjian itu tidak akan menerima gaji 3 bulan gitu ya. Terus mereka tidak digaji sama itu, dan mereka nggak tahu kalau mereka sudah tanda tangan itu gitu. Terus kemudian kami membawa perkara ini ke kepolisian di Bukit Tinggi waktu itu. Malah semua orang lucu gitu. Kepolisian di piket di SPKT menganggap itu adalah hal lelucon. Trafficking, emang ada orang diperjualbelikan gitu. Waktu itu mungkin belum. Jadi yang saya katakan tadi, jadi yang baru paham TPPO itu masih di kelas paling rendah itu adalah kanit. Kanit yang baru dapat pengetahuan sosialisasi tentang trafficking. Oke, kita tahan dulu dan kita akan coba bicara tentang situasi hukum yang tadi dibicarakan oleh Unimeri, bagaimana situasi hukum sekarang, dan kita akan mendatangkan seorang peneliti dan juga aktivis dan sekaligus dosen dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan kebetulan beliau juga sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi di Universitas Andalas. Kita panggil Bang Charles, silakan. Ini menyusul. Sehat Bang Charles? Iya. Macet Bang Charles nggak ya? Iya. Oh, macet juga di sini. Ada truk yang menghalangi jalan di lampu merah. Iya, selamat siang. Assalamualaikum Bang Charles. Ini Waalaikumsalam. kita sudah mendahului, tadi kita udah ngobrol-ngobrol di channel Bincang Komunitas ini namanya. Ya, jadi kita akan bicara santai tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para komunitas. Tadi sudah sempat ngobrol sama Unimeri, sama Uni Indah. Saya mau langsung nanya ke Bang Charles. Bagaimana situasi menurut mungkin penelitian atau juga yang Bang Charles pahami, situasi penegakan hukum di Sumatera Barat saat ini? Ya, terima kasih, Bung Abud. Saya Ipang, panggil aja Ipang. Orang awak, Oh iya. tapi nggak bisa bahasa Padang lancar. Ipang itu kan nama salah satu vokalis ya. Terkenal ya. Iya. Baik, memang kan saya jujur aja ya, secara hukum kan rezim perlindungan saksi korban ini kan termasuk baru ya dalam ranah hukum kita. Jadi selama ini kan penegakan hukum kita itu kan hanya berorientasi kepada pelaku ya. Betul. Jadi bagaimana mempidana pelaku. Sementara kemudian si korban kan kita nggak pikirkan gitu, termasuk juga saksi. Nah, kemudian kan tahun 2006 itu sudah ada undang-undangnya, lalu direvisi tahun 2014 ya. Kita sama-sama tahu ini hal baru ya, termasuk juga lahirnya LPSK yang kemudian sebagai lembaga perlindungan saksi korban. Kenapa? Saya punya analogi sederhana misalnya, mobil kita kecurian ya, atau ada keluarga menjadi korban kejahatan gitu ya. Nah, pertanyaan pertamanya adalah itu yang jadi korban, kalau dirawat di rumah sakit, siapa sih yang rawat gitu ya? Iya. Pasti keluarganya gitu. Lalu seandainya dapat ditangkap si pelaku, ya pelaku kan paling-paling hanya menghadapi proses pidana gitu ya, tanpa kemudian ada kewajiban dia untuk memberi biaya dan segala macam. Kalaupun ada itu kan lebih ke kesepakatan musyawarah aja ya untuk berikan keringanan. Tapi negara kan belum hadir di situ ya, untuk memberikan perawatan terhadap orang yang menjadi korban kejahatan misalnya. Nah makanya kemudian mungkin korban itu mengalami kecacatan gitu ya, fisik mungkin, permanen, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan dan segala macam. Nah ini yang kemudian belum menjadi
hal yang diperhatikan oleh negara. Nah, sekarang dengan undang-undang ini, sebenarnya politik hukumnya sudah mulai baik gitu ya. Bagaimana kemudian juga korban mendapat perlindungan. Tapi jangan salah juga, kan tidak semua korban juga yang kemudian mendapat perlindungannya. Hanya di undang-undang tertentu saja. Misalnya kan tadi sudah saya dengar ya, terkait TPPO. kekerasan seksual gitu ya, TPPO, perdagangan orang gitu. Tapi kalau yang pencurian misalnya, mobil kita dicuri, terus mobil kita berhasil ditemukan, udah kondisi hancur gitu ya, kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Dan ini juga memang akhirnya kita harus akui pada tindak-tindak pidana tertentu. Nah khusus Sumatera Barat sendiri ya, memang yang diceritakan oleh Mary dan Indah tadi saya mengkonfirmasi itu terjadi begitu ya. Apalagi tren kekerasan seksual terutama itu yang kemudian meningkat ya. Kita sama-sama tahu kalau bicara kekerasan seksual TPPO terutama juga, itu kan selalu yang jadi korban perempuan ya, atau anak gitu. Kalau laki-laki pun jadi korban TPPO ada sih, tapi nggak terlalu lah. Dia bisa dalam tanda petik ya, mungkin menyelamatkan diri atau apa gitu. Tapi kalau perempuan kan pasti ya lebih rentan. Dan memang kan kelompok itulah yang menjadi sasaran. Nah kalau bicara tren kasusnya, kita juga cukup khawatir ya Mer ya. Di Sumatera itu memang kemudian cukup untuk kekerasan seksual dan kekerasan seksual ini kemarin baru kejadian juga supir ojol ya diperkosa, dilecehkan oleh saya lihat di Instagram 3 orang waria itu ya. Coba baik itu cowok loh gitu loh. Nah ini yang kemudian saya pikir juga dan yang lain-lain kejadian yang sampai ke Mary, anak, ponakan segala macam. Saya kebetulan juga ikut jadi dewan pengurus juga di di Nurani ya. Dan memang sering juga mendengar suratan dan itu memang sedih sekali kita. Sedih sekali. Bang Charles, tapi begini, kalau kita lihat nih menurut angka ya, BPS Statistik Kriminal di Sumatera Barat ada 7.500-an angka kejahatan yang terjadi. Tentu di situ ada korban, ada saksi, walaupun memang bukan tindak pidana prioritas LPSK. Namun angka permohonan di tahun 2022 itu hanya 83. Kalau menurut Bang Charles kenapa? Apa kurang percaya atau memang masyarakat menganggap ini? Saya ada jawabannya. Apa masalah? Satu, orang belum gitu kenal dengan LPSK. Iya. Kedua, kalau mau melapor pun orang nggak ada yang berani langsung. Saya bisa konfirmasi itu yang melapor itu sebagian besar pasti ada yang damping. Terutama dari teman-teman kayak PBHI, kemudian Nurani atau LBH. Jarang yang kemudian pure ya. Atau kemudian yang ketiga itu orang yang punya akses lah terhadap pengacara lah, pembelaan gitu ya, dalam konteks ini penasihat hukum itu. Kalau masyarakat biasa gitu ya, memang ya kita tahu lah ya, kalaupun mau melapor kemana gitu, ya kan? Kalaupun mau melapor kemana, makanya kemudian kita itu Sumbar termasuk yang agak beruntung ya. Ada lembaga-lembaga lain yang kemudian sebenarnya bisa melakukan peran juga. Kayak misalnya kita kan kenal ada kantor Komnas Perwakilan ya, Komnas HAM gitu. Nah biasanya ke sana tuh. Jadi tanya aja teman-teman ini, korban KDRT, perceraian itu lapor juga ke sana gitu. Jadi memang ada kriminal betul. Yang ini di Komnas HAM kan Komnas. Tanya teman-teman Komnas juga semua persoalan itu. Nah, ada juga sebenarnya kantor Kanwil Hukum dan HAM. Dan itu kan sudah ada kantor konsultasi hukum juga. Ada juga kemudian OBH ya. Biasanya ke situ dulu karena memang korban itu atau saksi kalau nggak ada pendampingan nggak akan pernah mereka mau speak up gitu, nggak akan pernah mereka mau lawan. Kenapa? Karena pasti mereka pada posisi yang kemudian tertekan ya. Apalagi kasus kekerasan seksual rata-rata yang terungkap ke publik itu kan orang yang kemudian sudah berani cerita lalu kemudian ada mendapat pendampingan, kecuali yang memang kemudian tertangkap tangan ya gitu ya. Sudah kemudian orang tuanya yang kenapa? Karena memang kemudian terungkapnya kasus itu juga bukan tanda akan selesai juga, masih panjang perjuangannya gitu. Jadi bahwa kasus ini terungkap gitu ada kekerasan seksual, oke, satu hal, tapi penyelesaiannya waduh panjang sekali itu. Menghadapi proses hukum ya, sidang dan segala macam, belum banding kasasi dan segala macam, belum lagi pengobatan. Jadi memang berat ya, berat. Nah, masyarakat kadang-kadang daya tahannya juga nggak kuat gitu ya untuk menghadapi itu. Kita harus akui juga. Kenapa? Karena mungkin juga keterbatasan teman-teman ya, karena kasus juga banyak gitu yang harus didampingi, sumber daya juga terbatas. Akhirnya sama-sama lelah gitu ya. Masyarakatnya lelah. Sering sekali memang kemudian korban itu akhirnya menyerah gitu. Saya punya contoh di tempat saya di kampus ya. Saya cerita aja kemarin kan mungkin sama tahu ya. Begitu kita bilang korbannya mau kita proses kepolisian gimana? Udah lelah Pak katanya.
udah lelah katanya. Biarlah, yang penting saya bisa tetap kuliah, yang si pelaku disanksi gitu. Itu aja semua. Nah, kalau udah begitu bahasanya kan kita kalau pendekatannya untuk hak saksi korban ini kan tergantung mereka ya. Selain betul. kita kasih advice, oh ini loh bapak bisa gini, ibu, anak anda bisa begini begitu. Tapi kalau mereka udah menyerah gitu ya, kita kan juga ini karena psikologinya penting untuk kita pahami juga. Itu sih. Saya mau konfirmasi. Jadi itu berarti salah satu rintangan yang dihadapi. Tantangan apa lagi yang biasanya dihadapi teman-teman civil society untuk dalam kerja-kerja kerelawanan ini? Kalau PBHI Sumbar ya, kalau yang untuk saat ini kan kita lagi, Bang Charles tahu karena juga terlibat soal advokasi air bangis ini Bang. Nah, sekarang itu kan ada 2 warga yang dikriminalisasi dan sedang proses hukum gitu kan. Nah, dalam waktu dekat juga PBHI akan melayangkan surat permohonan juga nih ke LPSK karena kasus air bangis ini kan berawal kompleks sebenarnya, ada tumpang tindih kawasan hutan di wilayah hidup masyarakat, juga ada usulan PSN yang kemarin proyek strategis nasional oleh gubernur tuh. Nah, dampak dari itu demo dan ada penangkapan 2 orang. Nah soal tantangan tadi itu karena ini kan kasus muatan politiknya besar nih Bang. Nah, yang kita lawan itu bukan ini mama, bukan masyarakat ya, tapi pemilik kekuasaan. Ada investasi juga di sana, ya kan? Pemilik modal juga di sana, yang orangnya juga bukan orang-orang kecil gitu ya. Nah, artinya apa? Tantangan tersendiri untuk menghadapi kasus-kasus seperti itu untuk saksi. Tentu mereka yang sadar bahwasanya mereka bukan berhadapan dengan kita sama kita, itu ada keengganan atau ketakutan untuk ingin bersaksi terkait dengan kasus itu gitu. Nah, makanya dalam waktu dekat itu insya Allah PBHI akan buat memang sudah di draft ya, tapi belum kita permohonan untuk beberapa saksi untuk 2 orang yang sedang bersidang ini Bang Charles. Nah karena dimensi politiknya itu besar, jadi gini loh Bang, soal proses sidang yang dua orang terdakwa ini secara kewenangan itu kan Pengadilan Negeri Pasaman harusnya yang menyidangkan, tapi entah kenapa pasca putusan peradilan yang gugur kemarin itu Prapit, mereka dilimpahkan ke PN Padang, dan itu tanpa di PN Padang yang terdaftar secara online di Pengadilan Negeri itu bersidangnya di Khatib Sulaiman Bang Charles, tapi tiba-tiba kita ditelepon sidangnya itu di Tipikor, di Pengadilan Tipikor Anak Air. Ya. Sengaja dijauhkan. Sengaja. Jadi memang didesain ini persidangannya akan menimbulkan potensi konflik juga, ada pengerahan massa segala macam. Padahal ketika sidang peradilan itu nggak terjadi loh, nggak ada. Nah proses itu kalau di KUHAP itu udah melanggar pasal 85 KUHAP itu Bang. Nah boleh dilimpahkan itu kalau memang pengadilannya itu atau lokasi tempat proses peradilannya itu mengalami kondisi yang genting gitu ya, seperti Nah tapi itu tidak ada. Nah muatan-muatan politik atau yang memang dianggap mengancam itu yang kemudian mendorong kita PBHI untuk mengajukan perlindungan saksi dan saksi ke LPSK gitu. Nah itu tantangan kemudian, dan tidak murah juga untuk mencari saksi ini Bang. Mereka ingin bantu, tapi ini loh konsekuensinya. Ada yang DPO itu memang karena tekanan tadi Bang. Ada yang DPO itu, yang dinyatakan DPO gitu kan, saksi yang ingin kita hadirkan. Nah, kemudian gimana sekarang PBHI mencoba untuk membujuk yang DPO ini agar ingin bersaksi. Nah itu tantangan sekarang itu Bang. Oke, saya ke Bang Charles. Ini kan Bang Charles kayaknya senior teman-teman ya di kalangan aktivis nih. Embel dia juga yang ngajar demo nih Bang. Aku udah bicarakan sejarah tadi. Saya udah ngelihat juga ini. Kita mau tanya nih, Bang Charles, gimana ya konfigurasi atau relasi masyarakat sipil di Sumatera Barat ini seperti apa, dan juga relasinya sama state misalnya, itu seperti apa di Sumatera Barat ini? Saya Sumbar ini masih bangga ya dengan masyarakat sipilnya. Karena kita boleh diidentifikasi ya, aksi-aksi itu belum ada yang bayaran ya. Seingat saya, karena
rata-rata saya tahu semua kalau ada aksi-aksi di kawan-kawan ini ya, baik di mahasiswa maupun juga masyarakat sipil. Jadi relatif kita bergerak itu memang Kesadaran. karena kesadaran ada persoalan di tengah masyarakat, nggak di tempatnya di Jakarta lah gitu ya. Kan Sudah mulai kita belum, membusuk. udah mulai tuh ya. Ya. Kelihatan lah demonya kan, Iya. beberapa kali kan ikut juga kan di Jakarta ya. Iya. Nah, kalau Sumbar itu relatif, jadi gerakan itu masih murni, termasuk teman-teman NGO ini juga. Memang kemudian juga nama baik itu yang kemudian kita pertaruhkan. Kenapa? Karena kalau kita nggak jaga itu, ya masyarakat itu nggak percaya lagi ya. Nah, begitu nggak percaya, kan habis lah itu. Habisnya ini bukan hanya bicara gerakan masyarakat sipilnya, tapi kan masyarakat untuk berlindung itu juga nggak ada tempat lagi gitu. Kita tahu ya, bukan hanya ini saja masyarakat sipil yang lain, tapi masyarakat sipil yang lain itu juga ada yang berkembang gitu ya. Baik yang basisnya mungkin ormas, kemudian juga partai gitu ya, juga memberikan bantuan hukum. Tapi memang yang betul-betul mau secara jernih melihat persoalan gitu ya, bahwa dia tidak terafiliasi dengan kepentingan politik apapun. Nah, itu yang kemudian saya pikir. Makanya kemudian begitu ada aksi-aksi demonstrasi yang kemudian dalam konteks menuntut hak-hak masyarakat ya, termasuk juga pendampingan korban. Kalau dengar cerita Mary ini kadang-kadang sedih kita ya, untuk memperjuangkan BPJS korban supaya bisa diterima di rumah sakit aja itu kadang-kadang. Ini kemarin dia ngajak patungan juga nih, Bang, patungan banget ya kan. Bagaimana si korban ini bisa berdaya ekonominya gitu ya. Nah, itu kan saya pikir kan itu kan nggak semua orang bisa ya. Jadi kita yang kemudian itu mengapresiasi itu. Makanya sampai sekarang relatif kalau apa ya, kita melakukan kritikan ke pemerintah itu mereka nggak bisa ngajak tawar-menawar gitu loh. Ngajak negosiasi dalam konteks ya Anda saya kasih ini bisa diem nggak gitu. Itu kan kalau bahasa yang sederhana. Nggak ada negosiasi. Tapi kalau dialog, Oke dong. Kalau dialog kan? oke. Dialog kadang-kadang kan lip service-nya yang nggak enak. Ya. Kalau dialog kita terima, tapi memang kemudian untuk menegokan sesuatu dalam rangka untuk mencari keuntungan juga ya bagi kelompok-kelompok yang kemudian tidak kritis ini saya pikir sulit. Tapi apakah selamanya pola antara civil society dan state, misalkan negara itu selalu polanya konfliktual, atau memang pernah juga melakukan kolaborasi? Ada banyak. Kalau itu sih sebetulnya tergantung kepemimpinannya ya, tergantung kepalanya siapa gitu. Kami untuk tahun ini sebetulnya kan memang ada yang tetap mengajakkan, kalau saya bilang semua NGO yang ada di Kota Padang ini yang berdomisili di Kota Padang itu pada umumnya diundang semua deh untuk semua aktivitas-aktivitas di pemerintahan gitu ya. Tetapi memang ya kan kalau kita ya maunya negara betul-betul hadir, tidak hanya setengah-setengah gitu, tapi betul-betul hadir. untuk menyelesaikan semua gitu ya. Misalnya tetap saja masih ada keluhan, anggarannya tidak cukup dan lain-lain gitu kan. Nah ini kadang yang bikin kita gitu kan, kenapa sih gemes gitu ya, kenapa sih kita harus alasan lagi anggarannya. Tapi ada juga kami menemukan kepala dinas saat ini dia sudah mulai mau memikirkan. Jadi memang kepemimpinan itu tergantung kepeduliannya. Ketika seseorang itu peduli, dia akan carikan gimana caranya. Misalnya kan mungkin di bidang ini ada anggaran yang bisa dijadikan dan itu dia akan pindahkan gitu. Tetapi ketika kepemimpinan itu memang nggak terlalu peduli, nggak bisa, nggak ada anggarannya, ini adalah alasan-alasannya gitu. Dan paling itu yang membuat kita kami memang tidak suka juga membuat konflik yang begitu besar gitu. Paling nanti mengeluh sendiri, sama kemarin itu saya nggak tahu lagi harus gimana, ya sudahlah saya cari aja lah teman-teman yang mau yang mau menyumbang gitu. Bang Charles mau enggak, Bang Ferry, ini ada nih korban kami yang butuh anaknya melanjutkan pendidikan, bantu dong pokoknya berapa kawan-kawan mau aja deh gitu kan. Saya terpaksa akhirnya korban ya? Iya, dan itu untuk korban gitu. Dan kami mintakanlah kepada kawan-kawan yang yang cukup peduli dan punya uang yang berlebih gitu ya. Okay. Tolong dong, ini untuk korban dampingan kita, dia butuh ini. Karena kan di beberapa misalnya kayak kemarin itu pernah juga ada korban di rumah aman. Ketika korban ada di rumah aman, dia mengalami KDRT, terus bawa 3 orang anaknya, lalu tinggallah 4 ibu dan 3 orang anak di rumah aman.
Setelah itu ketika kita menyiapkan dia mau hidup mandiri, tentu kita butuh modal lagi kan, modal bagaimana dia bisa keberlangsungan hidup berikutnya. Terus ya kita nggak punya modal, kita tanyain ke pemerintah, ada nggak modal untuk perempuan ini nih, dia kan harus berdaya nih gitu ya, ketika dia harus keluar dari kekerasan tentu dia berdaya secara ekonomi gitu kan. Nah modal itu nggak ada di pemerintah. Nah akhirnya ya itu yang kata orang badonce itu lagi, kami ya kadang-kadang badonce ya. Kadang-kadang saya malu, kadang-kadang saya nggak enak juga. September kemarin itu sampai 2 kali, entah 3 kali saya minta donasi ke orang dan aduh Bang Charles nggak lagi deh, udah list kemarin gitu kan, ini siapa lagi nih gitu, sampai mikir kayak gitu. Tapi seberapa sering sih sebagai pendamping berurusan sama LPSK? Kalau nurani perempuan bisa dikatakan sering ya kami berurusan dengan LPSK. Karena memang ketika kalau misalnya ada kasus yang, karena kan kami sebetulnya di Nurani Perempuan kadang-kadang juga timbang-timbang, nggak semua kasus kami bawa ke LPSK, karena kan ada yang memang urgent atau memang intimidasinya cukup kuat. Apa gitu biasanya ya. pertimbangan sampai harus ke LPSK? Karena kan LPSK tuh jauh ke Jakarta Mas, terus perlu asesmen dulu gitu kan, perlu asesmen dulu 2 minggu gitu ya, baru oke untuk bisa, kecuali kasusnya viral ya, kalau viral pasti LPSK turun langsung gitu. 2 minggu korbannya udah nggak jadi lah. Nah itu kalau misalnya LPSK di Padang mungkin setiap hari saya bisa ke kantornya LPSK. Nah ini mungkin ya pembicaraan kita masuk ada karena jadi kondisi ini sebetulnya yang melatar belakangi LPSK sedang membuat program baru, program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas. Ya kemarin kita baru mengadakan sosialisasi. Sebetulnya itu adalah program yang juga diinisiasi karena memang situasi yang pernah terjadi, relasi antara LPSK dan kelompok pendamping masyarakat sipil. Jadi waktu COVID kita juga banyak meminta tolong pada teman-teman di daerah untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh LPSK. Dan LPSK menyatakan bahwa Sumatera Barat itu menjadi wilayah kerja program ini. Nah, makanya mungkin Bang Charles bisa kasih komentar. Ini program yang sebetulnya Bang ini menciptakan relawan-relawan, mata telinga LPSK, dan bahkan kalau mungkin dalam konsep otonomi daerah itu mendelegasikan sebagian kewenangannya. Jadi LPSK walaupun tidak ada kantor tapi banyak tangan yang bisa tangan di sini yang bisa menjangkau masyarakat lebih cepat, aksesnya lebih mudah, tepat. Nah, mungkin Bang Charles bisa komentar tentang kiprah LPSK dalam program ini. Kalau saya pertama idealnya dorongan saya memang LPSK harus punya kantor perwakilan. Itu ideal. Kenapa? Karena kalau nggak ada itu kayaknya memang kemudian akan sulit sekali. Kita belajar dari Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sekarang udah ada ya. Sumbar baru berdiri ya. Lalu juga kita belajar Ombudsman gitu ya. Kenapa? Karena itu kan lembaga-lembaga yang kemudian melayani publik, melayani masyarakat. Jadi lembaga yang kemudian memang harus dekat lah sama realitasnya gitu ya. Kalau di Jakarta kan seolah-olah jadi saking hausnya makanya KDRT ke Komnas HAM ya. Itu. Memikirkan ongkos ke Jakarta itu juga ada. Komnas HAM dia pergi. Dia berkelahi suami istri pergi Komnas HAM. Nanti tanya deh kalau nggak percaya. Kami suka pakai kantor Komnas HAM kalau mau mediasi kan pakai kantor Komnas HAM. Mediasi ke Komnas HAM. Nah, untungnya kita Sumatera Barat punya itu. Jadi Komnas HAM-nya nggak dibayangkan kasus-kasus yang gede-gede di Sumbar itu. Kasus-kasus mudah-mudahan Pak Sekjen LPSK nonton ini. Iya, Pak Nur. Saya kenal baik sama beliau. Kalau mau bikin perwakilan prioritas Sumbar. Iya. Karena itu idealnya. Lalu yang kedua, komunitas banyak ya. Terutama kemudian misalnya di kampus. Saya pikir yang punya keinginan kerja-kerja voluntary itu kan mahasiswa ya, sebagian besar itu mahasiswa. Mereka kemudian saya pikir harus disasar ya, mahasiswa disasar. Lalu juga kemudian organisasi-organisasi ekstra kampus ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa menyasar teman-teman mahasiswa untuk peduli isu ini, minimal di lingkungan mereka dulu deh, di kampusnya gitu ya. Lalu kemudian juga ya baru yang tadi ya NGO, lembaga-lembaga. Nah, ada yang lupa di khusus Sumatera Barat ini sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan kearifan lokal. Orang Sumbar ini walaupun sudah mulai sangat individualis, tapi kekerabatan itu masih kuat gitu ya. Jadi
Misalnya gitu kan, rata-rata orang Sumbar itu kan punya kelompok-kelompok perkampungan itu ya. Iya. Ikatan-ikatan keluarga kampung lah kan. Nah itu mestinya disasar juga. Kan itu kan basisnya itu kan adalah warga ya. Kayak saya bukan orang Sulir Air nih, Sulir Air Sepakat gitu kan. Ada PKDP Pariaman. Jadi kalau bisa mereka jangan hanya bicara tentang persoalan ya arisan, pengajian, gitu ya. Yang begini-begini juga disentuh. Ada anggota kita jadi korban KDRT, ada jadi korban mungkin perdagangan orang dan segala macam, mesti kan di situ ya. Tapi pernah nggak ada penelitian yang melihat ya kesadaran masyarakat khususnya di desa-desa itu terhadap hukum itu seperti apa ya di Sumatera Barat? Saya pernah. Jadi kalau di komunitas di nagari-nagari itu sebenarnya sekarang kan sudah mulai didorong ya mekanisme restoratif justice, mediasi, kemudian juga peran wali nagari. Cuma memang kemudian kadang-kadang perspektif korbannya memang masih kurang. Ya. Saya jujur aja di kampus aja, saya kan kemudian jadi anggota komisi etik juga ya. Iya. Ada kasus-kasus kekerasan seksual itu, kita meriksa, ya sebagian kita juga belum punya perspektif korban. Ya. Jadi berat memang kerjanya untuk bagaimana kemudian orang berperspektif korban ini. Ya. Karena selalu yang dicari itu kenapa si korban ini jadi korban, bukan kenapa si pelaku melakukan itu. Gitu. Tapi ini agak sedikit sensitif. Ada nggak tantangan, misalkan adat istiadat yang juga menjadi halangan orang untuk menegakkan hukum, atau misalkan ditemukan korban di satu tempat, dia malah mendapatkan reviktimisasi dan segala macam. Itu gimana? Masalah malu aja sih. Oh, lebih ke malu gitu ya. Itu kan aib gitu ya. Dan aib, jadi aib itu bukan sekedar aib bagi si korban, tapi kan besar. Keluarganya itu ya. Besar. Termasuk aib bagi si pelaku gitu. Saya kemarin ada cerita, mahasiswa saya coba tes ya di kelas itu ya. Siapa yang pernah mengalami pelecehan, angkat tangan semua yang cewek-ceweknya. Oh ya? Iya. Lisan verbal. Bahkan ada yang kemudian sampai setelah selesai kelas dia cerita sama saya. Saya pernah Pak, orang di keluarga saya katanya melakukan ini waktu saya kecil. Dia sentuh bagian sensitif saya. Sampai sekarang teringat oleh dia. Sampai dia kuliah. Waktu itu kejadian SD katanya. SD. Dan orang itu masih sering ke rumahnya. Gila nggak? Jadi makanya kemudian kesadaran kita semuanya itu ya untuk bagaimana kemudian korban bisa nyaman cerita. Bagaimana orang bisa mau speak up kalau jadi korban itu kan belum ya. Jadi apalagi kasus-kasus itu. Dan kalau KS itu kan memang kunci utamanya kan di korban ya. Karena kan saksi kan juga jarang ya. Nggak ada saksi kan biasanya kalau jadi begitu kan. Banyak tantangannya kan gitu kan. Kadang-kadang korban nggak mau melapor atau keluarganya nggak mau melapor. Karena kan walaupun undang-undang TPKS sudah hadir gitu ya, nggak ada saksi nggak apa-apa. Ya tetap juga yang ditanyain saksinya gitu kan. Ada saksinya? Walaupun nggak saksi melihat, pokoknya saksi petunjuk atau saksi apalah namanya gitu kan. Ya itu kan tetap akan memberatkan kepada korban, dan saksi pun sering tidak mau terlibat dalam perkara ini. Saya gitu. kemarin di kelas juga saya tanya, saya analogikan, kalau Anda lihat ada kecelakaan gitu, apa tindakan Anda, saya bilang. Ada yang melihat aja gitu, terus kenapa nggak mau nolong gitu? Ya, takut jadi saksi Pak. Itu yang pertama. Jadi ada problem nggak mau repot juga sebetulnya. Dan itu sebenarnya di Indonesia menjadi apa? Oh kita ini azan dulu ya. Klien yang lama itu ini enggak yang Wawan ya. Sampai keluar di mata Najwa memperjuangkan kompensasinya itu ya berapa tahun ya waktu itu? Narkoba gitu ya. Narkoba itu sensitif juga barangkali, karena ternyata banyak di kasus-kasus narkoba itu kasus-kasus kriminalisasi Bang. Dari kita saling membutuhkan. Kita sudah terlalu banyak musuh atau lawan gitu. Jadi jangan tambah lah gitu.